Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke ya, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah akuntansi dasar. Hari ini adalah pertemuan yang kelima dan keenam. Akan kita bahas lanjutan dari yang sebelumnya. Sekarang akan membahas laporan laba rugi. Minggu kemarin kita sudah membahas laporan keuangan yang pertama ya, laporan posisi keuangan. Sekarang laporan laba rugi. Modulnya ini yang sudah Anda miliki, kita lanjutkan saja. Jadi belum ada modul baru ya, masih menggunakan modul yang lama. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya, laporan posisi keuangan. Sekarang kita lanjutkan ke laporan laba rugi di halaman 3. Anda perhatikan halaman 3 ya. Ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan tentang ikhtisar pendapatan dan beban. Nah, ini kalau Anda perhatikan berarti cuma dua hal pokok yang kita bahas di sini. Pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu berarti dari awal periode akuntansi, biasanya 1 Januari sampai dengan akhir periode 31 Desember. Oke ya. Nah, untuk menjelaskan pengertian ini, coba Anda lihat di sini supaya lebih jelas ya pengertiannya. Kalau kita membicarakan laba rugi, maka ada dua kemungkinan keadaan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah laba. Laba ini bisa terjadi apabila suatu perusahaan jumlah pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Sebaliknya rugi bisa terjadi apabila pendapatannya dalam satu periode akuntansi jumlahnya lebih kecil daripada bebannya. Nah, jadi selalu pendapatannya yang kita sebutkan di awal ya. Jadi ini lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, kalau kita lihat dengan angka supaya lebih tambah jelas gitu ya. Pendapatannya misalkan 6 juta, bebannya 4.500.000, maka selisihnya 1.500.000 disebut laba. Kenapa disebut laba? Karena jumlah pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Gitu ya. Berarti pendapatan dengan beban selalu diselisihkan, bukan ditambah. Nah, selisihnya itulah yang disebut laba atau rugi. Keadaan yang kedua, saya buat contoh yang kedua, pendapatannya 6 juta, tapi bebannya lebih besar nih 7 juta. Sehingga selisihnya 1 juta rugi. Karena pendapatannya lebih kecil daripada jumlah pendapatannya. Gitu ya. Saya rasa udah jelas ya pengertian laba rugi. Oke, kita lanjutkan ke format ya. Kita lanjutkan pelajarannya ke laporan laba rugi yang formatnya sudah standar saya berikan di halaman 3 ini. Ya, Anda perhatikan ini halaman 3. Anda sudah pegang modulnya ya. Yang pertama, judul ini terdiri dari 3 baris. Jangan terbalik-balik. Dan untuk periode, untuk tanggal menyebutnya beda sama posisi keuangan. Kalau kemarin posisi keuangan kan diawali kata per. Nah, ini saya lihatin lagi. Nah, ini kan 31 Desember. Karena pengertian posisi keuangan adalah menunjukkan angka yang ada di sini adalah tanggal tertentu. Kalau ini periode tertentu, nggak boleh pakai per untuk periode yang berakhir. Nah, gitu. Baru sebutin 31 Desembernya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kalau mengenai letaknya bisa rata kiri, bisa center seperti ini di tengah ya, bisa juga rata kanan. Oke ya. Lebih lanjut kita perhatikan bahwa laporan laba rugi terbagi menjadi 8 kelompok ya. Nah, ini yang pertama adalah pendapatan usahanya. Ini. Yang kedua beban pokok penjualan. Yang ketiga pendapatan lainnya. Yang keempat beban distribusi. Yang kelima beban administrasi. Keenam beban lainnya. Ketujuh beban pendanaan.
ke-8 pajak penghasilan. Barulah dapat laba bersih atau laba tahun berjalannya paling bawah ini ya. Berarti 8 poin ini yang disajikan secara urut nggak boleh tertukar. Nomor 1 pendapatan, nomor 2 beban pokok penjualan, nomor 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, secara sederhana dan ringkas saya tunjukkan lagi di sini supaya bisa memahami strukturnya ya, lebih mudah ya. Oke, Anda perhatikan di sini. Ini saya ambil contoh yang ini, yang ada di modul Anda ini. Nah, ini kan PT Garuda, penjualan bersihnya kan 13 ini. Sama, ini juga gitu. Cuma ini ringkasannya ya. Pendapatan usahanya 13, beban pokok penjualannya 8 juta, maka dikurangi. Berarti ini diselisihkan ini. Hasilnya kita sebut laba bruto 5 juta. Kalau Anda lihat di modulnya ini kan pendapatan bersihnya, penjualan bersih, ini beban pokoknya 8 juta kan. Nah, ini laba kotornya 5 juta. Nah, ini. Nah, kan sama kan? Berarti ini hanya ringkasannya saja ya. Nah, kalau ada pendapatan lainnya 50.000, ini sebagai contoh ya. Ada beban distribusinya 800, beban administrasi 950 dan seterusnya ini. Lihat yang beban-beban ini. Nah, ini yang beban-beban ini. Nah, angkanya Anda sajikan dengan tanda kurung. Itu tandanya berkurang. Minus 800, minus 950, minus 140 dan seterusnya ini ya. Nah, hasilnya berarti ini 5 juta ditambah 50 dikurang 800 dikurang 950 dikurang lagi 140 dikurang lagi 100. Ini hasilnya laba sebelum pajak 3.060 dikurangi pajak. Kalau memang sudah dihitung gitu ya 700.000 misalkan, maka hasil bersihnya atau laba tahun berjalannya 2.360. 2.360 ini sama dengan ini. Nah, ini kan dalam contoh Anda ini yang rinciannya dari sini. Ini ringkasannya supaya mudah mengingat urutannya dan nama-nama perubahannya nih. Ini kan nama perubahannya laba bruto, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan atau laba bersih ya. Nah, di antara 8 poin ini tidak semuanya datanya harus ada lengkap gitu ya. Enggak harus lengkap. Yang saya kasih tanda tanya ini ada 1, 2, 3, 4. Ini datanya bisa ada, bisa tidak. Kalau tidak ada, berarti nggak usah Anda laporkan. Ya. Yang saya sajikan dalam contoh ini halaman 3, ini yang lengkap. Gitu kan, ada semua ini. Ya. Kembali ke sini ya. Berarti pendapatan lainnya, nah ini nggak mesti ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa nomor 3 ini. Nah, ini ya, saya kasih tanda tanya lagi beban lainnya. Ini kan. Kalau nggak ada, nggak perlu. Ini juga pendanaan. Ini juga pajak. Kalau memang nggak ada dalam datanya, artinya belum dihitung pajaknya, ya berarti Anda mengerjakan sampai laba sebelum pajak saja. Sampai sini aja. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud pendapatan lainnya? Pendapatan yang di luar pendapatan usaha kita. Jadi kalau perusahaan dagang kan pendapatan usahanya adalah penjualan. Nah, ini kan Anda lihat nih di modul ya. Nah, ini kan pendapatan usahanya adalah penjualan, tapi dikurang retur, ada potongan gitu ya. Jadi penjualan bersihnya 13. Ini pendapatan usaha, pendapatan utama perusahaan dagang. Nah, kalau pendapatan lainnya adalah pendapatan sampingannya. Misal pendapatan sewa, karena dia punya ruangan kosong disewakan, ada pendapatan sewa misalkan. Nah, ini masuk sini. Nah, satu lagi beban lainnya. Nah, ini juga bisa ada, bisa tidak. Beban lainnya misalkan termasuk rugi kecurian gitu loh. Atau rugi penjualan surat berharga. Jadi bukan rugi penjualan barang dagang ya. Misalkan perusahaan punya saham orang lain terus dijual mengalami kerugian. Namanya rugi penjualan efek misalkan. Atau kalau kita mengalami kecurian, kehilangan, kerusakan, nah itu rugi kerusakan, rugi kehilangan, rugi kecurian itu masuk beban lainnya.
Dan yang satunya lagi ini yang ke berapa ini? Yang ke 3 yang bisa ada bisa tidak ini. Beban pendanaan ini sama dengan beban bunga. Jadi kalau kita minjam, kita berhutang, ada bunganya. Nah, beban bunga masuk sini. Beban pendanaan ini sama dengan beban bunga ya. Dan terakhir tadi pajak. Kalau memang belum disajikan dalam data, berarti pajaknya nggak perlu dilaporkan. Berarti Anda sampai di laba sebelum pajak. Berarti kalau memang ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, berarti hilang berapa tuh dari 8? 1, 2, 3, 4. Hilang 4, tinggal 3 lagi. Yang udah pasti berarti ini. Ini udah pasti ini. Berarti kan? Nah, ini pasti. Beban pokok pasti. Ya kan? Nah. Terus beban kalau 4 dari 8 tinggal 4 lagi ya. Beban distribusi ini pasti. Beban administrasi pasti. Pasti ada maksudnya. Nah, ini. Yang saya blok dengan warna ini yang pasti ada dalam data. Kalau yang tanda tanya bisa ada bisa tidak gitu ya. Oke, ini untuk melihat secara ringkas struktur atau format laporan laba rugi komprehensif dari perusahaan dagang ya. Utamanya kita bahas perusahaan dagang ya. Nanti terakhir baru kita lihat perusahaan jasa karena itu lebih mudah. Berarti kalau ini udah kita bahas, biasanya laporan laba rugi perusahaan jasa mudah ditangkap gitu ya, mudah dimengerti. Oke ya. Nah, kita kembali ke rincian ini. Ternyata pendapatan usaha perusahaan dagang itu kan ada dari penjualannya. Nah, penjualan ini bisa terjadi ada retur penjualannya, bisa ada potongan penjualannya. Berarti kalau dia ada, Anda laporkanlah di kolom kedua. Saya anggap ini kolom pertama ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Jadi dari kanan ya, 1, 2, 3, 4. Berarti penjualan dilaporkan di kolom pertama ini, retur dan potongannya dilaporkan di kolom keduanya. Jumlah retur dan potongan ini kan 2 juta nih, mengurang yang 15. Sehingga netonya atau penjualan bersihnya ini tidak 15 lagi ya, udah dikurang 2 juta, tinggal 13. Tapi seandainya potongan yang nggak ada, berarti cuma retur aja pengurangnya. Berarti 15 juta dikurang 1.500.000. Kalau potongannya nggak ada. Kalau returnya yang nggak ada, berarti cuma potongan kan? Berarti 15 juta dikurang 500.000 saja. Gitu ya. Atau dua-duanya nggak ada, retur penjualan nggak ada, potongan penjualan nggak ada. Berarti penjualan 15 juta ini tidak perlu lagi dikurangi, langsung bersih dia. Penjualan bersih sama dengan 15 juta. Gitu ya variasinya ya, kemungkinannya. Nah, di soal latihan nanti kemungkinannya mana yang terjadi ya? Apakah lengkap seperti ini? Ini paling lengkap ya. Apakah salah satu aja pengurangnya atau memang dua-duanya nggak ada malah ya. Oke ya, dapatlah penjualan bersih 13. Nah, yang ini kedua beban pokok penjualan. Ini beban pokok penjualannya memang agak rumit ya, agak banyak nih rumusannya tuh. Nah, gini kan. Nah, ini yang poin 2 beban pokok penjualan ini saya jelaskan tersendiri di sini ya. Coba Anda perhatikan di sini. Nah, ini beban pokok penjualan. Nah, ini. Nah, itu ada angkanya kan. Kalau Anda lihat kan nih hasilnya 8 juta ini. Sama dengan di sini 8 juta juga kan tuh. Cuma angka ini saya tampilkan lagi di sini supaya lebih jelas gitu ya. Lebih mudah melihat dan mempelajarinya. Oke ya. Kalau Anda perhatikan data yang dibutuhkan untuk menyusun beban pokok penjualan adalah persediaan awal, persediaan barang dagang awal, pembelian, ongkos angkut, retur pembelian, potongan pembelian gitu ya. Ini ya. Terus persediaan akhir. Jadi yang di blok warna oranye ini bukan data ini ya, ini hasil. Nah, ini juga hasil ya. Yang data itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau lengkap beban pokok penjualan datanya 6. Nah, 6 ini disusunlah dengan rumus seperti ini. Nah, ini rumus menyusun beban pokok penjualan. Pertama, persediaan awal diletakkan paling atas kan, ditambah pembelian bersihnya ini,
dapatnya 15.800.000, kita sebut jumlah barang siap dijual. Dikurang persediaan akhir sebagai data kan nih. Hasilnya 8 juta. Nah, untuk yang 8.300.000 ini, pembelian bersih ini enggak otomatis kita dapetin dalam data ya, tapi kita cari dengan cara seperti ini. Nah, ini dapatnya dari sini. Pembeliannya 9 juta ditambah ongkos, ditambah ya bukan dikurang. Ongkos menambah. Karena dia menambah pengeluaran kan, pembelian kan pengeluaran. Ditambah ongkos, dikurang retur. Retur pembelian ini mengurang nih. Maka ada tanda kurung nih, jangan lupa ya. Potongan pembelian juga berkurang. Jadi pengurangnya dua ini. Nah, 9 juta ditambah 200 dikurang 800 dikurang 100, ini hasilnya. Disebut pembelian bersih. Ditambah dengan 7.500.000, hasilnya ini. Dikurang sebagai data, ini persediaan akhir, hasilnya ini. Nah, inilah beban pokok penjualannya. Nah, ini kalau disajikan ke dalam laporan laba rugi yang utuh, yang lengkap ini, Anda bisa lihat lagi di sini ya, kan sama ini angka-angkanya. Dapatkan 8 juta ini. Nah, 8 juta ini mengurangi penjualan bersih yang di atas ini. Jadi letaknya di kolom pertama ya. Penjualan bersih di kolom pertama. Beban pokok penjualan juga ini di kolom pertama ini ya. Ini kolom pertama. Hasilnya kalau dari kurangin namanya laba bruto atau laba kotor. Nah, setelah laba kotor ini kita dapat, ini kalau Anda sudah sampai di sini aja, ini sudah 50% Anda punya nilai. Artinya sungguh besar bobot beban pokok penjualan ini. Kalau Anda sudah bisa mengerti dengan baik, maka sampai dengan laba bruto aja Anda sudah separuh penilaiannya sudah dianggap benar. Nah, untuk lanjutannya seperti yang dijelaskan tadi, ada pendapatan lainnya 50 ya kan. Beban distribusi ini ada rinciannya. Ini kan masuk kolom kedua dulu rinciannya sini, baru jumlahnya masuk sini. Jumlahnya ini mengurang jumlah di atasnya, jadi 5 juta ditambah 50 tadi kan, waktu ringkasannya dikurang lagi 800. Yang 800 ini diperoleh dari sini. 500 tambah 50 tambah 100 tambah 150. Begitu juga beban administrasi ada rinciannya. Totalnya di sini 950. Beri tanda kurung karena mengurang. Beban lainnya juga mengurang. Ya, beban-beban itu mengurang. Cuma di sini nggak perlu ada beri tanda kurung yang rinciannya ini ya. Nah, jumlahnya aja yang beri tanda kurung. Nah, apa bedanya antara beban distribusi dengan beban administrasi? Kalau lihat persamaannya sih sama-sama beban ya awalannya. Tapi yang membedakan adalah kalau distribusi ya, nanti di sini ada nggak ininya? Nggak ada ya. Kalau beban distribusi adalah beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan distribusi barang atau penjualan barang. Maka beban gaji toko masuk distribusi karena toko adalah tempat menjual. Jadi berkaitan langsung dengan penjualan barang atau distribusi barang. Beban iklan ya kan, berkaitan langsung dengan penjualan. Ada kata toko-tokonya ini kan. Nah, ini masuk ke dalam beban distribusi. Kalau beban administrasi, dia berkaitan dengan beban yang dikeluarkan di kantor. Nah, ini kan ada kata kantornya. Tapi ingat ya, selalu diawali beban gitu ya. Nah, ada yang nggak jelas, yang bersifat umum berarti kan. Beban asuransi ini kan nggak dijelaskan apakah beban asuransi pegawai yang di toko atau di kantor. Nah, ini berarti bersifat umum, masuk di administrasi. Beban penyusunan gedung juga kan nggak dijelaskan, ini gedungnya gedung di toko apa gedung di kantor. Berarti bersifat umum, masuk juga administrasi gitu ya. Nah ini totalnya gitu ya. Nah, untuk perincian ini nanti kalau belum jelas begitu baca data soal bisa ditanyakan ya. Nah ini beban pendanaan ini berupa bunga ya, umumnya bunga. Atau langsung beban pendanaan ini Anda ganti langsung beban bunga gitu, boleh juga ya. Tapi kalau mau dirinci ini lebih bagus. Nah, ini hasilnya 3.060 ini dari mana coba nih?
Nah, ini kan seperti yang dijelaskan di ringkasannya tadi ini kan, ada kan di sini. Nah, ini ringkasannya kan. Ya dapat dari sini 5 juta ditambah 50 dikurang 800 dikurang 950 dikurang 140 dikurangi 100 dapatlah 3 juta 60. Dikurangi pajak 700, tinggal laba bersihnya 2 juta 360. Nah, ini memang nggak mungkin Anda sekali lihat sekali baca langsung paham ya. Harus berkali-kali dipelajari, dilatih gitu ya. Jangan bosan-bosan. Jangan sampai Anda malas-malas untuk melatihnya, karena ini kan banyak unsurnya nih. Dan nanti ujian kan nggak boleh lihat, nggak open ini, close book ya. Jadi Anda harus hafal ininya, susunannya. Jadi sementara ini banyak menghafalnya dulu ya, di bab 1 ini ya. Di bab 1 dan bab 2 ini ya. Nah, inilah susunannya laporan laba rugi yang standar. Ini untuk perusahaan dagang ya. Nah, jadi kalau Anda nanti diminta untuk menyusun laporan keuangan laba rugi ya seperti ini. Halaman berapa nih contohnya? Halaman 3. Kalau ringkasnya tadi udah saya kasih di sini ya. Ini ringkasnya. Nah, lengkapnya ini. Ya. Nah, selanjutnya Anda nanti diminta untuk melatih ya dengan soal lanjutannya. Kemarin kan 1 2, berarti sekarang soalnya 3 dan 4. Soal 3 dan 4. Tapi kali ini soalnya tidak saya berikan di modul ya, tapi saya perlihatkan di akhir video ini. Jadi videonya harus Anda lihat ya. Nanti saya perlihatkan ininya apa namanya? Soalnya. Ini laporan perusahaan dagang ya. Tapi nanti kalau Anda mau tahu laporan perusahaan jasa, ini contohnya. Sederhana sekali ya. Cuma pendapatan dikurangi beban yang paling utama, namanya laba sebelum pajak, dikurangi pajak kalau ada laba tahun berjalan. Ini sekedar Anda tahu untuk sementara ini, perbedaannya sangat mencolok ya. Kalau perusahaan jasa kan nggak ada beban pokok penjualan, jadi sederhana sekali dia. Kalau judul sama aja ya. Nah, pendapatan sama beban aja ini yang utama. Nah, gini aja, nggak ada rincian seperti 8 poin tadi ya, gitu ya. Tapi fokus kita adalah pembahasannya di perusahaan dagang tadi ya, seperti ini perusahaan dagang. Oke ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah mulai memahami ini, tentu saja setelah Anda berulang perhatikan ya, baca, latih. Bila perlu Anda belajarnya dengan menggunakan oretan tulisan gitu ya, untuk memastikan bahwa Anda sudah bisa susunannya nih ya, sudah sudah benar gitu ya susunannya. Oke ya, ini soalnya. Saya perlihatkan dulu soal yang keempat berarti ya. Nah, soal ketiga, karena yang apa namanya soal 1 2 kan yang minggu kemarin ya, Selasa kemarin. Nah, ini soal 3-nya. Nama perusahaannya PT Monas, berakhirnya 31 Desember. Nah, ingat ya judulnya tadi, contohnya seperti yang ada di modul. Nah, ini kan susunannya acak-acakan ini. Masa persediaan barang dagang 1 Januari ini awal ya, 31 Desember ini akhir. Nah, baru penjualan dan seterusnya. Ini kan masih acak-acakan ini. Nah, tugas Anda dari data yang ada ini, Anda susun ke laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi itu ya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ini pedoman contohnya, halaman 3 ini ya, kayak gini. Jadi kalau lupa lihat lagi ini. Jadi soal 3 ini Anda kerjakan seperti ini, gitu ya, laporan laba rugi. Ya. Seperti biasa Anda kerjakan di kertas folio bergaris, pena warna biru. Dikumpul 2 hari kemudian maksimal, yang rapih dan bersih ya, ke email yang biasanya. Nah, setelah soal 3 bisa, ini kan laba rugi aja, baru Anda lanjutkan ke soal 4 kalau soal 3 ini udah selesai. Nah, ini soal 4 ya, ini satu data, ini soal 4, ini lanjutannya ada di sini.
Nah, kalau soal 4 ini bedanya dengan soal 3, dia permintaannya lebih lengkap. Selain laporan laba rugi seperti soal 3, juga diminta laporan perubahan ekuitas. Nanti kita lihat laporan perubahan ekuitasnya. Baru laporan posisi keuangan yang seperti kemarin. Seperti kemarin itu yang mana? Ya ini laporan posisi keuangan. Jadi laporan keuangan itu saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, kaitannya itu Anda mulai dengan menyusun laporan laba rugi dulu. Baru laporan perubahan ekuitas, nanti kita bahas ini, sederhana ini. Dan laporan posisi keuangan seperti yang minggu kemarin. Kalau laporan laba ruginya benar, niscaya laporan posisi keuangannya seimbang. Kalau juga nggak seimbang berarti ada yang salah gitu ya. Ya. Nah, berarti laporan laba rugi seperti ya kayak soal nomor 3 ini. Seperti ini ya. Seperti yang sebelumnya. Nah, setelah Anda nyusun laporan laba rugi kan nanti dapat laba. Laba ini diteruskan ke laporan perubahan ekuitas. Seperti ini laporan perubahan ekuitasnya. Ada di halaman 4 modul Anda. Nah, ini. Yang ini nih, khusus untuk PT ya. Nah, ini untuk PT. Ini saya ambil contoh PT Indo Global. Laporan perubahan ekuitas untuk periode ya, bukan pakai per ya, untuk periode yang berakhir. Sama kayak laporan laba rugi ya, judulnya ini, untuk periode yang berakhir. Nah, ini formatnya yang terbaru ya. Ada kolom keterangan, ada kolom modal saham, ada kolom laba ditahan. Laba ditahan ini istilah yang terbaru namanya saldo laba ya. Tapi ini saya masih menggunakan laba ditahan. Itu maksudnya sama dengan saldo laba. Lalu ekuitas atau modal, jumlahnya ya. Jadi modal saham ini ditambah dengan laba ditahan, jumlahnya ini. Tambahan modal perubahan. Tambahan modal ini kan 20 juta, saya kasih contoh di modal saham kolomnya ya, bukan di sini. Adanya di sini. Ini kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa Anda tulis tambahan modal saham, tapi di sininya strip 0 itu, strip min gitu ya. Jadi nggak ada isinya. Berarti ininya juga kosong. Ekuitasnya nih jumlahnya ya. Laba bersih, nah yang 12 juta ini, 12 juta ini diperoleh dari laporan laba rugi. Makanya tadi saya katakan laba ruginya harus dikerjakan dulu. Nanti setelah laba bersihnya dapat atau laba tahun berjalannya dapat, masuk sini dia. Masuk kolom laba ditahan sini. Atau saldo laba ini namanya. Nah, jumlahnya tetap 12 kan. Dividen, ini formatnya ini udah baku ya. Kalau bisa ini seperti inilah Anda tulis. Dividen ini adalah pembayaran laba kepada pemegang saham. Nah, ini diletakkan di kolom laba ditahan. Sifatnya mengurang. Beri tanda kurung. Nah, gitu kan. Nah, ini 8 juta juga karena di sininya kan nggak ada. Memang masuk laba ditahan. Ah, berarti modal saham 120 ditambah 20 kan 140. Laba ditahan atau saldo laba 5 juta ditambah 12 dikurang 8 juta. 9 juta. Nah, ini juga sama. Ini kan jumlah dari kiri kanan ya. Sekarang atas bawah. 125 ditambah 20 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 149. Nah, berarti modal saham yang dilaporkan di posisi keuangan nanti yang Anda masukkan di posisi keuangan yang ini, yang 140 ini. Nah, laba ditahannya Anda gunakan angka yang paling bawah ini, yang 9 juta. Berarti yang kita pakai yang 140 dengan yang 9 juta. Ya, itu untuk posisi keuangannya nanti. Coba kita lihat posisi keuangan yang kemarin ya. Nah, ini kan ini PT nih. Nah, ini kan PT nih contohnya. Nah, di ekuitas ini kan ada agio nggak ada tadi ya, kosongkan aja. Ada modal saham. Nah, ini kan. Ada laba ditahan ini kan. Nah, berarti ambil datanya dari sini. Ambil datanya dari sini yang sudah ada buat ini, laporan perubahan ekuitas ini yang 140 dengan 9 juta ini. Jadi artinya memang harus laporan laba rugi dulu, perubahan ekuitas, baru posisi keuangan. Posisi keuangan seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, kalau benar semua ini seimbang dia kiri dan kanan. Nah, begitu ya. Itu untuk soal nomor 4. Berarti nomor 4 ini lebih lengkap. Bila nomor 4 udah bisa dipahami dengan baik. Berarti sudah selesai bab ini. Anda sudah paham gitu ya. Oke ya, seperti biasa
dikerjakan soal 3 dan 4 dengan rapi, jangan asal-asal, karena saya lihat kemarin masih ada yang asal, menggarisnya nggak pakai mistar gitu ya. Terus rata kanan, nulis rupiahnya sebenar, pena warna biru jangan hitam, supaya saya kontrolnya enak gitu ya. Demikian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.